Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat desa saya yang viewsnya tuh sangat bagus sekali. Ya, sudah siap? Mari kita saksikan pemandangan indah ini. Masya Allah, sangat indah bukan? Ya, bagi kalian yang belum tahu, desa saya terletak di Kecamatan Paninggaran, Desa Notogiwang. Di sini merupakan daerah pegunungan. Selanjutnya kita intip yuk kantor kepala desa di Desa Notogiwang. Di sini tempat para pengabdi desa melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan mewawancarai kepala desa di Desa Notogiwang. Juga dari kebutuhan masyarakat pada umumnya kami mempermudah, karena apa, dari aset kami ke tingkat pemerintahan pusat ataupun pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kecamatan itu sangat jauh, maka kami memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan baik dari pelayanan umum, legalitas surat menyurat ataupun pendampingan masyarakat ya pada saat-saat kurang fit atau kurang sehat. Kami juga mendampingi, yaitu dengan kita memfasilitasi mobil siaga untuk pelayanan kesehatan masyarakat umum, dan mobil sampah juga sudah saya siapkan untuk mengcover juga untuk dari segi kesehatan, di mana kalau ada kedaruratan juga untuk kebersihan lingkungan dan menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat desa Notogiwang, dan juga untuk memberikan didikan atau motivasi-motivasi baru yang ada di desa Notogiwang. Itu dari visi dan misi. Dan kami sudah 2 tahun berjalan, yaitu kami memang dengan adanya bencana COVID ini kami memang fokus di kesehatan. Ya. Dan kesehatan itu dalam bentuk kita pendampingan ibu hamil dan pelayanan kesehatan pada umumnya, karena kesehatan kami fasilitasnya jauh, yang paling dekat itu di Paninggaran, dan kalau rumah sakitnya itu di Kajen dan di Pekalongan. Jadi kita harus mendampingi, kita antar, dan kita antarkan pulang pergi pakai mobil siaga. Berarti mobil siaga itu 24 jam penuh 24 jam penuh, kapanpun kami ada, juga aktif selalu. berarti Pak Lurah misal ada yang sakit, Pak Lurah datang ke rumah ngoten. Kalau sakit itu pakai komunikasi HP dulu. Kalau memang perlu kita jenguk-jenguk, tapi biasanya tidak kita jenguk dulu, karena kalau calling itu berarti udah urgent, dalam arti udah darurat. Ya kita langsung berangkat sambil bawa mobil siaga dan kami antar sampai kemanapun. Paling jauh pengantaran kita sampai di Purwokerto dan Semarang, di rumah sakit RSUD Karyadi dan Purwokerto, yaitu Boteng. Itu paling jauh sementara ini. Berarti Pak Lurah benar-benar sangat memperhatikan rakyatnya untuk sehat nggih. Iya, itu prioritas karena dengan adanya masa pandemi ini, dan saat ini kami lagi kerjasama dengan Ibu BKK dan Kader untuk menggalang motivasi untuk bervaksin. Nah, Tapi vaksinnya pun jalan. alhamdulillah udah masuk 14% yang diupdate di Kecamatan Paninggaran, tapi dari warga kami ada yang vaksin di lintas sektoral perusahaan, yaitu yang bekerja di Jakarta kurang lebihnya sekitar 200 orang yang di perantauan. Jadi dia udah vaksin mengikuti program di perusahaan. Berarti udah kedata tapi Pak. Ya, ini lagi didata, muter. Didata. Jadi kita masih kehilangan jejak data itu, tapi udah saya prediksi sekitar 200-an orang yang bervaksin di Jakarta, dan juga ada vaksin di daerah kecamatan lain. Karena kemarin ada kendala vaksin itu kan ada kuotanya. Kadang-kadang kuota 200 di kecamatan, pas warga kami masuk ke sana stok habis, maka dia punya alternatif karena antusiasnya untuk bervaksin, dia masuk ke daerah Kandang Serang. Dia ikut di Kandang Serang. Kan berdekatan karena perbatasan dengan kecamatan Kandang Serang.
Dan untuk pemberdayaan masyarakat selama ini kita masih beku, dan BUMDes pun belum bisa berjalan karena terkait dengan usaha-usaha mikro di desa itu masih minim, tapi nanti rencana kita akan tingkatkan dari sektoral pariwisata. Mungkin di tahun depan sudah mulai akan saya progres, dan kami juga akan motivasi untuk menggali dari semua sektoral untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli desa. Itu adalah proses kami. Tapi karena dengan kesandungan pandemi ya kita Sulit ya, Pak? perlahan sulit. Karena kami dana desa untuk mengcover BLTD itu jelas prioritas, dan pelayanan stunting, juga makanan tambahan untuk anak balita lansia, juga untuk pendampingan ibu hamil, itu yang disebut tadi pendampingan kesehatan, itu pakainya dana PIH, itu di cover dana PIH untuk mendampingi. Yang bekerja adalah ibu kader dan ibu BKK ketuanya, yaitu Bu lurahnya sendiri yang terjun langsung. Dan alhamdulillah kalau pelayanan kesehatan Berjalan 90% sudah maksimal efektif ya, Pak? efektif, karena di sini sinyal baik dari Telkomsel sedikit bagus, jadi tidak ada kendala dalam kaitan itu. Hanya yang penting ada kuota, ada pulsa, pasti Iya. bisa boleh. Alhamdulillah sekali kami di tempat-tempat strategis seperti itu. Cuman kami masih keluh kesah di bidang infrastruktur, yaitu di lintas sektoral jalan antar desa ke kecamatan. Nah, jenengan sendiri bisa merasakan seperti itu, dan kami memang berkendala penuh kalau itu masuk ke lahan dunia, Oh iya. kelurahan dunia. Kalau di tempat kami tinggal sedikit, tapi di antara Dukuh Rawati dan Dukuh Matawari atas, tapi tinggal sedikit. Dan ini udah ada wacana dari aspirasi tahun ini mungkin masuk, alhamdulillah mungkin bisa tercover. Dan yang sulit itu yang untuk wilayah dunia. Kita kesulitannya apa? Dimanakala saya ke Vaskes kesehatan, kami kendala di situ. Padahal kita kedaruratan, orang melahirkan itu harus Segera mungkin ya. segera mungkin, dan jalannya harus halus, dia harus bontang-banting seperti ini. Kami sering kejadian kadang-kadang sampai ke Pangandaran udah mabok. Ya. Nah, kemarin malam malah kami juga mendapati kendala, mobil siaga yang khusus siaga itu udah berangkat di Pangandaran, yang ada warga lagi yang udah mau melahirkan, dan kita pakai darurat, pakai mobil yang Seadanya. L300, kita yang L300, ternyata sampai melahirkan di jalan. Ya Allah. Tapi untungnya selamat, Pak. Selamat juga, dan bisa ditolong oleh Ibu Bedan di Vaskes. Itu untuk kesehatan ya, Pak. Kesehatan. Untuk pendidikan di Notokiwang sendiri bagaimana, Pak? Kalau pendidikan dari kami udah program terkait dengan putus sekolah. Kita juga mendata dan mendampingi di mana-mana ada anak sekolah putus sekolah, ya tetap kita cover. Dan dari pendidikan usia anak dini dan RA, kami berupaya di tahun ini kami baru mewujudkan suatu bangunan gedung untuk RA di Matawari atas. Karena ini masa pandemi, jadi kita belum, ya itu masalahnya di masa-masa seperti ini kan kita Sulit ya, semua. Pak. Tapi karena kami itu memang progres, warga kami itu harus sekolah, ya kami tetap membuktikan. Di tahun ini udah hampir selesai, udah 80%, tinggal pasang keramik dan plafon, dan kesehatan nanti bulan depan udah selesai, dan udah kami bisa serahkan dengan hak-hak yang udah siap menempati. Planningnya digunakan aktif berarti kapan, Pak? Ya pokoknya di tahun ini, saya Ini? planning di tahun ini. Dan bangunan ya juga harus selesai tahun ini, karena itu kan progres anggaran di tahun 2021. Oh iya. Dan wacana untuk progres anggaran 2022 ya juga sama, kita progres gedung. Dan prioritas kami selama kami satu periode ini harus habis untuk gedung-gedung pendidikan. Semua dukuh harus tercover semua. Semuanya. Semoga lancar ya, Pak. Ya, Nah, amin. untuk itu ekonomi atau penghasilan dari warga Bapak itu rata-rata dari mana? Petani atau apa? Kalau pendapatan warga mayoritas 95% adalah petani dan buruh. Yang buruh itu sekitar
40% dan sisanya adalah petani. Petani. Yang buruh itu ke Jakarta semua, baik Merantau berarti. ya merantau, baik ke pabrik maupun ke buruh harian lepas. Ya macam-macam, ada yang konveksi, ada yang kuli bongkar muat, ada yang dagang bubur, ada yang warungan kecil di pelabuhan, dagang-dagang kecil. Pokoknya bermacam-macam produk bahasanya. Iya, ada ya Pak. Ya ada aja. Dan ada yang jual-jual ikan keliling ya. Kalau untuk jumlah kakak penduduk di sini ada berapa Pak? Kalau kakak kurang lebih 960-an kakak dan jiwa 3.860. 3.800. Itu survei yang terbaru Pak? Iya, update sesuai dengan data SDGs yang kemarin. Dan kemarin ada program SDGs, ya kami tahu data itu. Yaitu kurang lebihnya. Kalau untuk progres di Desa Notogiwang yang belum tercapai itu apa Pak yang mungkin akan terlaksana, kayak misalnya Bapak kan tadi bilangnya wisata. Oke. Jadi program kami yang belum tercapai dan masih kita kejar, yaitu kita kejar akan menggali potensi-potensi desa terkait dengan SDM-nya, yaitu rencana ya usaha mikro apa yang bisa sesuai dengan keahlian atau kemampuan dari masyarakat kami, nanti akan kami cover pakai BUMDes. Dan wisata itu juga akan kami kejar, karena apa? Kami udah ada wacana tempat yang layak untuk wisata dan mungkin bisa untuk menggali potensi-potensi desa yang lainnya. Gitu. Jadi wisata dan BUMDes yang mungkin masih kita lagi kesulitan jalannya masa pandemi. Kalau anak yatim belum tercover dari dana desa, tapi yatim piatu biasanya kita cover pakai sumbangan organisasi atau masyarakat. Rutinan dilaksanakan tiap tahun di sini, tapi nggak masuk ke pemerintahan, tapi tetap untuk keamanan dan kerukunan warga tetap itu kita galakkan. Ya, cukup sekian dari kulo Pak. Matur nuwun untuk waktunya. Mohon maaf enggak. Setelah melakukan wawancara kepala desa, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada kalian lembaga pendidikan yang pertama, yaitu SD 01 Notogiwang. See you kantor kepala desa. Nah, ini dia SD Negeri 01 Notogiwang yang merupakan lembaga pertama di desa saya. Ayo teman-teman, kita room tour di SD ini dan lihat kondisinya seperti apa. Nah, yang pertama ini ada halaman sekolah ya. Di sini berhubung sekolahnya belum tatap muka, masih daring, jadi kondisi sekolahnya sangat sepi. Cuma ada staf dan guru-guru saja yang ada di sini. Selanjutnya kita menuju ke depan ruangan kelas. Ini ruangan kelas 1. Bisa kita lihat bangkunya, mohon maaf sedikit kurang rapi karena belum digunakan secara aktif di sekolahan. Nah, selanjutnya di sini ada perpustakaan milik sekolah. Nah, setelah kita ke SD 01 Notogiwang, selanjutnya kita ke lembaga pendidikan selanjutnya, yaitu SMP Satap 1 Notogiwang. Nah, saya sudah sampai di SMP 1 Atap Notogiwang yang letaknya sudah ada di belakang saya. Mari kita lihat kondisi bangunan di SMP ini. Let's go. Nah, ini di depan ada kantor milik staf dan guru. Selanjutnya kita pergi ke depan kelas 7. Di sini terdiri dari 3 kelas ya, seperti biasa, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Berhubung sekolah tatap muka belum dimulai, jadi ini masih kondisi daring. Selanjutnya kita akan menuju ke TPQ yang dimiliki oleh Desa Notogiwang. Ini adalah TPQ Nurul Al-Asriyah Nurul Iman. Sistem pembelajaran ini dimulai pada jam 4 sampai setengah 6.
Dan TPQ sendiri memiliki 3 kelas, memiliki 4 kelas, yaitu dari kelas Prateka, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini kelas Prateka. Di sini biasanya anak-anak diajarkan tentang membaca dan menulis huruf hijaiyah. Selanjutnya ini ada kelas 1, biasanya di sini diajarkan tentang membaca Al-Qur'an, tajwid secara benar. Dan ini kelas 2, biasanya di sini diajarkan tentang adab dan ketauhidan. Dan ya teman-teman, tidak terasa sudah di akhir penghujung video. Kira-kira begitu sistem pembelajaran di desa saya dan sistem pemerintahan kepala desa di desa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.